Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Stikas Profita. Ada satu cerita yang menarik dalam Injil, dan kisah ini dituliskan dalam 3 Injil sinoptik, di dalam Matius 22 ayat 23-33, Markus 12 ayat 18 sampai 28, dan dalam Injil Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Cerita singkatnya begini. Ada orang Saduki datang kepada Yesus. Kemungkinan mereka mau menguji pengetahuan Yesus. Kita tahu bahwa orang Saduki itu adalah kelompok elit dalam agama Yahudi. Mereka keturunan imam, tetapi mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan dan malaikat. Mereka datang kepada Yesus dengan sebuah kasus yang mungkin untuk menjebak Yesus dengan jawabannya sendiri. Kasusnya kurang lebih begini. Ada sebuah keluarga dengan 7 anak laki-laki. Anak pertama menikah dengan seorang perempuan, tetapi kemudian meninggal tanpa menghasilkan keturunan atau tidak punya anak. Karena hukum Musa mengatakan, jika seseorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istri saudara yang meninggal tadi untuk membangkitkan keturunan baginya. Nah, demikianlah akhirnya saudara yang kedua menikah dengan perempuan tadi. Namun, ternyata dia juga meninggal tanpa meninggalkan anak atau menghasilkan anak. Lalu saudaranya yang ketiga kawin lagi dengan perempuan itu. Namun juga nasibnya sama, meninggal tanpa anak. Demikianlah seterusnya sampai saudara yang ketujuh. Semuanya meninggal tanpa memiliki anak. Perempuan itu pun akhirnya meninggal juga. Ya memang tampaknya ini aneh. 7 laki-laki nikah dengan 1 perempuan. Semua laki-laki meninggal tanpa meninggalkan seorang anak pun. Sebuah contoh yang nampaknya cukup ekstrim dari orang Saduki untuk dihadapkan kepada Yesus. Mungkin dalam kenyataannya tidak ada yang seperti itu. Ya, tetapi demikianlah orang Saduki mau mencobai Yesus. Cerita ini memang harus diakui lucu dan menggelikan. Tetapi menurut saya, kita bisa memetik satu pelajaran yang amat berharga dari cerita ini. Nah, kelanjutannya adalah orang Saduki itu bertanya kepada Yesus, pada hari kebangkitan nanti, siapa yang menjadi suami dari perempuan itu? Dengan kata lain, di surga nanti, siapa yang hidup bersama perempuan ini? Apakah ketujuhnya? Ataukah hanya salah satu dari mereka? Nah, lalu pertanyaannya, apakah di surga nanti kita berkeluarga seperti di dunia ini? Kalau melihat contoh yang diberikan orang Saduki kepada Yesus tadi, bisa-bisa di surga terjadi perebutan istri. Tapi ternyata jawaban Yesus cukup menohok. Yesus mengatakan begini, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Kita bisa lihat ini dalam Matius 22 ayat 29. Berdasarkan contoh tadi, kita lihat orang Saduki menyangka surga itu seperti di dunia ini. Mereka menyangka bahwa hidup berkeluarga bisa berlanjut di surga. Misalnya begini, istrinya meninggal, lalu beberapa tahun kemudian suaminya juga meninggal. Lalu di sana bisa bertemu lagi, jatuh cinta lagi, menyambung lagi hidup berkeluarga, lalu punya anak lagi. Itu bukan di surga, tetapi itu di dunia ini. Bagi kita, kawin dan dikawinkan hanya ada di dunia ini saja. Di surga, orang tidak lagi jatuh cinta, karena seluruh cinta yang ada hanya terarah kepada Tuhan, hanya terarah kepada Allah. Kita jatuh cinta hanya di dunia ini saja, pada saat kita mengenakan tubuh atau badan ini. Sementara saat kebangkitan nanti tidak seperti itu. Maka Yesus mengajarkan begini, pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kita bisa lihat hal ini dalam Matius 22 ayat 30. Jadi jelas bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa di surga orang tidak lagi membangun keluarga. Orang tidak lagi saling jatuh cinta, tetapi kita hidup seperti malaikat. Di surga kita tidak lagi mengenakan tubuh atau badan seperti saat ini yang kita miliki, melainkan kita mengenakan tubuh kebangkitan,
yaitu tubuh mulia atau tubuh rohani. Tubuh yang kita miliki di dunia saat ini, entah itu cantik, ganteng, jelek, gendut, atau apapun juga, cacat ataupun sempurna, tidak akan kita kenakan lagi. Demikian juga, nafsu-nafsu yang terkandung dalam tubuh dunia ini tidak akan ada lagi. Maka di dalam surga, orang tidak lagi mencari hal-hal yang duniawi, dalam bentuk keinginan seksual, keinginan akan harta kekayaan, uang, makanan, dan sebagainya. Tidak ada lagi hidup seperti di dunia ini. Ya memang ada beberapa tradisi dan keyakinan tertentu yang kalau meninggal biasanya peti matinya diisi dengan uang, dengan perhiasan, dan sebagainya. Namun bagi iman kita semuanya itu tidak akan ada gunanya lagi. Di surga orang tidak lagi menggunakan perhiasan. Orang tidak lagi memerlukan uang atau menggunakan uang. Oleh karena itu ketika Yesus mendengar pertanyaan orang-orang Saduki itu, ia berkata kepada mereka bahwa kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci. Oleh karena itu, kita juga jangan berpikir bahwa hidup di surga seperti hidup di dunia ini. Di surga semua manusia bahagia. Di surga hanya ada kebahagiaan sempurna. Dan manusia mengenakan tubuh yang rohani dan bukan fisik seperti yang kita kenakan saat ini. Dengan demikian, ia bebas dari segala macam keinginan, seperti keinginan yang sifatnya hal-hal duniawi. Tidak akan ada lagi kawin dan dikawinkan dalam kerajaan surga. Jadi kita keliru kalau kita melihat surga seperti di dunia ini. Oleh karena itu, cintailah pasanganmu, istrimu atau suamimu pada saat di dunia ini. Jangan mengharapkan yang lain lagi pada saat kehidupan yang akan datang. Itu tidak ada. Sekali lagi, di surga, orang tidak kawin atau dikawinkan. Orang tidak lagi membangun keluarga seperti di dunia ini. Semoga kita semakin mengenal dan mencintai kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Salam Profita.